Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS, P3K, dan pensiunan di mana saja berada. Berikut akan saya update informasi terbaru. Apakah kiranya skema gaji full funded bisa terrealisasi di April ini? Berikut jawaban resmi dari Kemenkeu, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu ketahui, Kemenkeu sedang menjadi sorotan terkait adanya dugaan transaksi 300 triliunan di Kemenkeu. Dan memang ini sudah ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait menyangkut dana tersebut. Namun ini menjadi sorotan, hal mana dikutip dari CNN Indonesia, Korpri desak evaluasi sistem penggajian ASN imbas kasus Rafael Alun. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Pak Judan Arif Fakrullah, mendesak perombakan sistem penggajian berskala nasional usai ramai kasus pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pak Rafael Alun. Menurutnya, timpangnya besaran gaji dan gaya hidup mewah para pejabat Kemenkeu berawal dari penentuan tunjangan yang salah kaprah. Harus ada komite penggajian nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Di situ mengatur sistem penggajian nasional termasuk mengatur faktor resiko, kata beliau dalam sebuah webinar bertajuk ASN Sultan dan Pendapatan Timpang di Jumat minggu lalu. Pak Judan mengkritisi soal risiko pekerjaan yang menjadi dalih mengapa pendapatan pegawai Kemenkeu di pusat menjadi begitu tinggi. Ada yang menyampaikan pada saya begini, Pak, tunjangan kinerja itu disusun berdasarkan profil risiko. Semakin berisiko kinerjanya, semakin besar tunjangan kinerjanya, kata beliau membuka penjelasannya. Menurut Pak Judan, alasan tersebut sama sekali dengan nirempati dan tidak memiliki kepekaan sosial. Ia kemudian membandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan yang berjuang semasa pandemi COVID-19. Kalau berpikir risiko, tentu kita melihat teman-teman yang bekerja di sektor kesehatan, dokter, bidan, perawat yang bekerja di rumah sakit, PNS yang bekerja di rumah sakit itu risikonya besar, kata Pak Judan. Beliau bergulat dengan penyakit, risikonya adalah nyawa. Ternyata tunjangan kinerjanya tidak setingkat Direktorat Jenderal Pajak, sambungnya. Selain contoh-contoh yang diberikan di atas, Pak Judan juga merujuk kepada tidak adilnya sistem yang berlaku untuk ASN di luar DKI Jakarta. Menurutnya, sistem penggajian yang timpang membuat jurang pemisah itu semakin kentara. Hal ini berimbas kepada munculnya pola promosi, mutasi, dan rotasi yang tidak berkeadilan. Pegawai Kementerian Keuangan Eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak, misal dikirim menjadi camat di Kabupaten Lembata, nggak mau, nangis dia, ujarnya memberi contoh. Tapi coba camat di Kabupaten Nagan Raya, sama-sama Eselon 3, lalu dikirim menjadi sub di Direktorat Jenderal Pajak, dia akan senang, sambung Pak Judan. Menurutnya, saat ini pola mutasi seperti ini akan sulit karena masing-masing kementerian lembaga memiliki pendapatan dengan ketimpangan tinggi. Untuk itu, beliau mendesak agar Presiden segera membentuk komite nasional yang merombak seluruh sistem penggajian tersebut. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi pemikiran menyeluruh dari komite yang harus dibentuk oleh Bapak Presiden. Komite yang mengatur sistem penggajian nasional, kalaupun tidak dibentuk saja dari menteri-menteri secara ex officio, ujarnya. Pemaparan Pak Judan di atas mengacu kepada fenomena gaya hidup mewah dan pamer kekayaan dari para pejabat pemerintah yang menjadi sorotan publik, bahkan hingga membuat Presiden Pak Joko Widodo buka suara. Jadi ini memang menjadi suatu problem yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, hal mana di Kemenkeu ini kalau kita perhatikan tunjangannya sangat tinggi, berbeda sekali dengan pegawai-pegawai terutamanya di luar Pulau Jawa, ya, tunjangannya sangat kecil. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk penyesuaian gaji ini ya sudah banyak sekali disorot, bahkan dari anggota DPR sekalipun, Korpri, dan berbagai pihak termasuk juga Persatuan Pensiun Indonesia. Hal mana menginginkan adanya penyesuaian gaji baru atau skema gaji baru, yakni full funded yang sudah sejak lama ini diwacanakan dan digaungkan oleh pemerintah. Hal mana sesuai dengan komitmen bersama di tahun 2021 yang lalu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah diambil kesepakatan bahwasanya di 2023 ini sudah harus diberlakukan. Nah, baru-baru ini Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu, Pak Putut Hari Satyaka, menjelaskan terkait dengan gaji full funded
yang direncanakan sudah akan diberlakukan di 2023 ini. Melalui Pak Setya menyatakan bahwa Kemenkeu batal ubah skema pensiun PNS jadi full funded di 2023. Kementerian Keuangan menunda untuk mengubah skema pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS yang saat ini pay as you go menjadi full funded. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu Pak Putut Hari Satyaka mengatakan semula rencana perubahan skema ini akan dimulai pada 2023. Jadi ini kalau kita perhatikan memang Bapak Ibu sekalian sesuai dengan rencana dan komitmen yang memang sudah disepakati. Sejak 2021 ini kembali digaungkan ya, kemudian tertunda akibat adanya Covid-19, lalu disepakati pada saat itu akan diberlakukan di 2023. Namun ternyata kalau menurut apa yang disampaikan oleh Pak Putut ini ya ternyata masih ditunda. Dijelaskan belum di 2023, masih perlu simulasi yang cukup panjang karena konsekuensinya cukup besar. Artinya skema pensiun dari manfaat pasti iuran itu konsekuensinya sangat besar, ujarnya di kantor Kemenkeu Jakarta. Menurut Pak Putut, simulasi skema full funded masih terus gencar dilakukan sebab skema pensiun ini tidak hanya berimplikasi pada PNS pusat saja, melainkan juga PNS daerah. Dengan demikian, dari sisi besaran anggaran untuk mengubah skema dana pensiun itu juga akan melibatkan APBD, sumbernya dari DAU atau dana alokasi umum, dari PAD atau penerimaan asli daerah, dari DBH dana bagi hasil. Kalau terjadi eskalasi peningkatan yang cukup tinggi, kami membutuhkan masa transisi di mana antara kesiapan pusat dan daerah ini berbeda imbuhnya. Lantaran besarnya konsekuensi dari perubahan skema pensiunan para PNS itu, beliau menegaskan target realisasi pengubahan skema pensiun pun belum bisa ditentukan. Sebagai gantinya, Kemenkeu masih terus melakukan simulasi. Karena kan harus kami lihat kapasitas kemampuan keuangan daerahnya, di keuangan negaranya, karena pada waktu kemampuan daerah kurang, keuangan negara yang harus nambah dari transfer. Nah, itu kan sama saja pusat yang harus mikir jelasnya. Sebelumnya Menteri Keuangan sendiri memang sudah ingin merombak skema pensiunan PNS karena membebani keuangan negara. Ini sudah berulang-ulang kali disampaikan langsung oleh Kemenkeu. Hal mana seperti yang Bapak Ibu ketahui dalam skema Pay as you go saat ini, perhitungan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang diterima. Skema ini berlaku untuk PNS, TNI, dan Polri yang memang kalau kita lihat nilainya ternyata sangat kecil. Perbedaan skema pensiun PNS diatur oleh PT Taspen dan TNI Polri oleh PT Asabri. Namun keduanya sama-sama dibayar oleh APBN. Dengan skema ini, Bu Sri Mulyani berharap dana pensiun untuk para PNS ini tidak lagi membebani negara, apalagi dengan skema saat ini. Pemerintah tetap harus membayar dana pensiun saat PNS meninggal ke keluarganya. Pembahasan perubahan skema pensiun ini sudah dibahas bersama kementerian lembaga terkait, baik dengan Kementerian RB, Badan Kepegawaian Negara, dan Kemenkeu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ternyata apa yang kita tunggu selama ini masih ditangguhkan oleh pemerintah. Ini sekaligus juga untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sering diajukan kepada kita terkait dengan skema gaji terbaru ini. Kalau kita lihat, sebelumnya di akhir Desember kemarin ada media online yang menyatakan bahwa akan ada kenaikan gaji PNS sebesar 7%. Nah, kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, hingga di pertengahan Maret ini tidak ada pernyataan resmi ya dari Presiden. Hal mana dalam media online tersebut pihak Kemenkeu menyatakan terkait kenaikan gaji akan disampaikan langsung oleh Pak Jokowi. Dengan demikian baik itu penggunaan skema full funded ataupun kenaikan gaji PNS di bulan April ini belumlah bisa terrealisasi. Nah, ini tentu hal yang sangat mengecewakan bagi kita. Namun kita berharap kiranya apa yang sudah direncanakan sejak lama oleh pemerintah ini dan menjadi harapan kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan bisa terrealisasi di tahun-tahun berikutnya. Paling tidak ini Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat alokasi waktu ya ini barangkali nanti di masa pemerintahan selanjutnya, karena di 2024 ini adalah pemilu syarat dengan politik. Tentu ini juga akan dihindari dalam hal penyesuaian gajian baru ini. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.